Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sangat bersemangat dan bahagia hari ini karena telah hadir salah satu lembaga pusat pelatihan Laundryversity yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang, terutama mendukung SDM Laundry menjadi pelaku usaha yang giat, amanah, dan berkualitas. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity. Dengan kehadiran Laundryversity diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan, lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha laundry. Yuk, sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa kembali di channel kesayangan pengusaha laundry, Mentor Laundry Channel, yang akan terus berbagi tentang ilmu, tentang tips, tentang trik, tentang bagaimana memajukan sebuah usaha laundry. Episode yang lalu, saya sudah mengupas tentang review atau evaluasi global dari bisnis laundry di tahun 2023. Tentunya teman-teman penasaran, Pak, kalau tahun 2024 itu bagaimana outlook-nya, bagaimana peluangnya? Di sini saya akan bahas tentang peluang bisnis laundry di tahun 2024. Sebagaimana kita tahu, 2024 adalah tahun politik, di mana di tahun 2024 ada pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan sebagainya. Tentunya ini eskalasi politik akan memanas. Tentunya ini eskalasi bisnis juga akan mengikuti dari eskalasi politik. Namun beruntungnya bisnis laundry adalah bisnis kebutuhan dasar hidup manusia. Walaupun terjadi pergeseran politik, terjadi pergeseran pemerintahan, namun tentunya bisnis laundry itu sendiri tetap akan bertahan. Nanti tinggal kita lihat, apabila pemenangnya paslonnya keberapa, ibu kota akan pindah. Berarti teman-teman yang di Jakarta harus bersiap-siap dengan hal-hal baru, harus bersiap-siap dengan pemindahan ibu kota ke IKN. Tapi sesuai dengan kampanye, kita juga tahu kalau yang jadi adalah paslon yang tidak mendukung pemindahan ibu kota, berarti Jakarta akan nyaman, akan seperti sekarang. Saya mengevaluasi, walaupun di tahun politik, maka bisnis laundry masih akan tetap dinamis, masih akan tetap booming di 2024. Karena saya mencatat, laundry adalah bisnis yang terbukti tahan krisis, tahan pandemi. Jadi di COVID 2019 aja laundry bertahan. Apalagi cuman musim politik, musim pilpres, musim pemilihan presiden, laundry sama sekali tidak terpengaruh atau tidak berefek. Namun kita juga mesti terus waspada dengan masuknya merek-merek baru, brand-brand baru, laundry-laundry dari luar negeri. Mungkin dari China, dari Malaysia, dari Singapura, tetap akan melihat pasar laundry di Indonesia. Di sini, teman-teman pengusaha laundry Indonesia jangan pernah lengah atau jangan pernah menganggap itu bukan suatu ancaman. Kalau saya pribadi mengimani manajemen militer, yaitu apa? Masa damai adalah masa persiapan untuk berperang. Jadi sebelum mereka datang, saya sudah menyiapkan bisnis-bisnis saya yang nanti bisa menandingi apabila ada kompetitor yang masuk dari luar negeri. Kita nggak boleh lengah, kita nggak boleh abai, karena bisnis laundry itu sangat dinamis. Bisnis laundry itu sangat-sangat cepat berkembangnya. Kita tahu banyak brand-brand besar yang dulu hanya mengandalkan laundry satu premium, sekarang sudah bergerak turun kurvanya. Sekarang juga membuat kebijakan melayani laundry kiloan, melayani laundry karpet, dan sebagainya. Tentunya kita sebagai orang yang masih baru, orang yang terbilang baru di bisnis laundry, harus tetap menjaga momentum dan juga semangat untuk terus memperbaiki bisnis kita secara terus-menerus. Di tahun 2024, saya memprediksikan bahwasanya usaha laundry
masih tetap bertahan dan masih akan menjadi pilihan-pilihan orang-orang dalam membuka usaha baru. Laundry dipandang tahan pandemi, laundry dipandang tahan krisis, dan juga laundry adalah bisnis yang melayani kebutuhan dasar hidup manusia. Selama orang masih pakai baju, maka bisnis laundry pasti akan tetap laku. Tentu di sini yang berkembang, yang maju adalah yang terus berinovasi, yang terus memperbaiki layanan bisnis laundry-nya, memperbaiki segmen-segmen pasarnya, dan sekaligus memanjakan customer-nya dengan layanan-layanan baru yang sangat potensial. Di 2024, saya juga memprediksikan banyak akan berdatangan brand-brand mesin laundry komersial Indonesia, terutama dari negara Tiongkok. Di sini saya memprediksi produk-produk mesin laundry Tiongkok akan menggeser produk-produk mesin-mesin laundry dari Eropa dan Amerika. Kenapa? Mesin-mesin Tiongkok sudah menjadi rahasia umum, harganya lebih ekonomis. Kemudian suplai spare part-nya lebih dekat dan lebih cepat. Yang ketiga, daya tukar US dollar dan renminbi itu berbalik. US pasti akan naik, renminbi pasti akan stabil. Tentunya ini akan menjadi sebuah barometer atau menjadi penentu mana yang lebih stabil, itu yang akan dipakai oleh para pengusaha-pengusaha importer mesin laundry dalam mendatangkan barang dari luar ke Indonesia. Yang berikutnya, mesin-mesin produk-produk dari Tiongkok itu secara kualitas sudah hampir mendekati mesin-mesin produksi dari Europe dan juga USA. Tapi secara harga, secara dukungan fasilitas after sales juga nggak kalah dengan bikinan Europe maupun USA. Di sini tentu para pengusaha laundry akan mempertimbangkan, akan memilih kira-kira mau memilih mesin-mesin brand dari produksi mana. Yang terbaik, yang termurah, yang terkuat, dan terbaik dukungan after sales-nya, itulah yang akan dipilih oleh para pengusaha-pengusaha laundry di Indonesia. Beruntung dengan banyaknya brand yang masuk, maka pasti akan terjadi rivalitas, akan jadi persaingan harga. Nah, yang paling murah, yang paling baik after sales-nya, itulah yang akan diterima oleh pasar mesin laundry di Indonesia. Kemudian di 2024 juga banyak bermunculan pabrik-pabrik baru chemical, di mana yang dulu chemical laundry, sabun-sabunan dikuasai oleh brand-brand dari luar negeri. 2024 sudah banyak bermunculan mini-mini pabrik baru yang beroperasi di tiap-tiap ibu kota provinsi. Tentunya ini akan menggurus pasar dari brand-brand yang dari luar negeri tersebut. Beruntungnya 2024 usaha laundry masih akan terus moncer. Usaha laundry masih akan terus dibuka oleh orang-orang yang baru dalam berbisnis. Nah, di sini tentunya akan terjadi seleksi alam. Yang inovasi, yang bagus akan bertahan layanan bisnis laundry-nya. Yang tidak siap, yang cuma ikutan, pasti akan tutup. Bisnis laundry adalah ilmu sosial. Bisnis laundry adalah bisnis yang dinamis. Bagaimana Anda bisa bertahan, bagaimana Anda bisa mendominasi, itulah catatan pentingnya. Demikian, Main Besti, terus belajar agar terus banyak dapat ilmu, terus silaturahim agar terus banyak dapat solusi, dan terus action agar terus banyak dapat cuan. Mentor di channel Gaspol.